Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Kopaja. Kopaja adalah komunikasi bareng jaksa. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayatul Farhan. Saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bengkayang di Kalimantan Barat. Kemudian di samping saya sudah ada rekan, sama-sama di Badiklat juga. Boleh diperkenalkan? Silakan. Halo teman-teman semua, saya Nurul Sari, analis penuntutan calon jaksa, ditempatin di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2021. Oke, jadi udah kenal ya semuanya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa sih di kejaksaan itu ada bidang-bidangnya gitu. Jadi Ruth di Kejari Pasuruan ya, Ruth, ya? Ya, Boleh dikenalin nggak di Kejari Pasuruan itu ada bidang-bidang apa aja sih? kalau di Kejaksaan Negeri itu bidang-bidangnya ada 6. Ada pembinaan, ada bidang pidana umum, bidang pidana khusus, intelijen, sama pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Oke. Sama kayak yang kita pelajari lagi. Oke, berarti ada 6 bidang ya. Nah, kalau untuk Ruth sendiri, Ruth ditempatin di bidang apa? Kebetulan aku dari awal itu udah ditempatin di bidang datur, itu disposisi kajari langsung. Oh, jadi sejak awal masuk langsung ditempatin di bidang datun gitu ya? Langsung ditempatin di bidang datur. Pernah pindah ke bidang lain nggak? 1 bulan terakhir ini sebelum berangkat ke Badiklat ditempatin di bidang khusus. Oh, jadi Ya. 1 tahunan lebih lah ya di bidang datun ya, baru kemudian dipindah ke bidang pitus gitu ya. Nah, kalau dari bidang datun itu tusinya apa aja sih? Boleh dijelasin nggak? Kalau tusi di bidang datur itu ada 5. Ya. Ada bantuan hukum, kita Oke. sebutnya bankum. Bantu kemudian. Terus ada pertimbangan hukum atau tempo, penegakan hukum, gakum. Terus ada tindakan hukum lain, sama yang terakhir itu pelayanan hukum. Oke, jadi ada 5 tusi ya, 5 Ada tusi 5 di datun. Gakum ya, penegakan hukum, kemudian bankum, bantuan hukum, kemudian hukum, pelayanan hukum ya, pelayanan hukum, kemudian tindakan hukum lain. Udah. Oke, gimana ya? Nah, dari 5 tusi itu, Ruth udah pernah ngerjain di tusi yang mana? Apa aja nih yang udah dikerjain sama Ruth nih? Kebetulan kalau datunnya Kabupaten Pasuruan tuh lebih banyaknya ngurus tentang bantuan hukum mitigasi, terus pertimbangan hukum, pendampingan hukum sama pemberian legal opinion atau pendapat hukumnya. Biasanya aku tuh bantu-bantu tugas jasanya buat bikin konsep, pendapat hukum, atau ngurus masalah administrasi pendampingan hukum juga. Terus juga kadang disuruh belajar sih, bikin jawaban gugatan, bikin gugatan juga. Maksudnya bantu-bantu tugas yang sih. Berarti lebih ke konsep kemudian dikomunikasikan sama jaksanya gitu Ya, ya. nanti kemudian diskusi sama jasanya. Ada yang kurang di sini, boleh tambahin di sini gitu. Oke, jadi ya pada intinya nanti learning by doing lah ya. Ya, Kita learning by doing. konsep, kemudian kita diskusi, kita dapat pelajarannya gitu kan. Kemudian Ruth, kalau untuk bidang lain gimana Ruth? Apakah pernah ada ditugaskan juga untuk ngerjain tugas di bidang lain? Pernah nggak? Iya, Pernah? pernah dong. Karena aku kan posisinya calon jaksa, Ya. ada tuntutan. Jadi dibolehkan nih sama atasan buat coba tugas-tugas dan juga kewenangan di bidang lain. Oke. Biasanya itu jaksa ngasih tugas gitu, coba dong bikin dakwaan gitu, atau coba dong lakuin ini administrasi hidupnya gitu. Atau kalau misalnya di bidang khusus, misalnya mereka dalil aku biasanya disuruh bantu buat pemeriksaan itu. Oke, jadi selain di bidang datun nih, ternyata Ruth juga ditugasin dari bidang lain gitu, Ya, kayak betul. ngerjain dakwaan gitu. Kemudian kalau dalam penyelidikan atau penyelidikan pitus bisa juga membantu pemeriksaan gitu. Jadi memang seorang calon jaksa harus belajar semua ya, semua bidang ya, harus dipelajarin ya. Meskipun ditempatin di satu bidang, tapi kita boleh
Kalau aku sendiri sih dari awal masuk ke Kejari Bungkayang itu ditempatkan langsung di bidang Pitsus. Jadi dari awal Februari 2021 sampai akhirnya dipanggil untuk diklat BPPJ tetap di bidang datun, jadi 1,5 tahun lah maksudnya di Pitsus ya. Pitsus di bidang Pitsus 1,5 tahun lah di bidang Pitsus gitu. Tusinya Pitsus itu sebenarnya apa aja sih? Soalnya aku kan baru sebentar ya. Nah, jadi kalau di bidang Pitsus itu kita ada 5 tusi juga. Nah, 5 tusi itu penyelidikan, kemudian penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi. Jadi ada 5 juga, sama kayak di Datun, tapi di Pitsus itu tusinya. Di Pitsus itu tusinya. Ya, itu tusinya. Nah, dari tusi-tusi itu yang udah pernah paham bikin atau kerjain itu dari jasanya mungkin suruh apa aja sih biasanya? Jadi kalau kita calon jaksa ini kan pada intinya kita belum bisa nih terjun langsung buat dakwaan gitu. Jadi kita cuma membantu sekaligus belajar semua administrasi dan alur pemrosesan penyelesaian perkara gitu. Jadi jadi kayak di penyelidikan kita misalnya disuruh buat sprintnya gitu, sprint, kemudian buat panggilan nih kita siapa yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan gitu sih. Kemudian di DIK juga sama, di Pratut kita bantu buat P19 gitu. Apa aja nih petunjuk yang harus kita berikan ke penyidik Polri misalnya gitu. Kemudian di penuntutan kita bantu untuk pengawalan sidang, biasanya ke rutan tuh. Jadi calon jaksa di rutan mengamankan yang di rutan, kemudian jaksa yang sidangnya di PN. Kalau untuk eksekusi kita bantu untuk administrasinya, biasanya buat P48, kemudian Pitsus 38-nya, kemudian untuk pembayaran denda D2, D3 gitu. Jadi pada intinya sih membantu pekerjaan jaksa agar sekalian kita belajar dan paham gitu apa sih pekerjaan di bidang Pitsus gitu sih. Berarti kalau yang dari diceritakan tadi sebagian besar masih tugas di Pitsus ya? Ya, itu tugas di Pitsus. Kalau misalnya di bidang lain, mungkin Farhan pernah coba-coba nggak gitu tugas dapur mungkin atau intel? Oke. Kalau di bidang lain sih pernah waktu itu ikut di bidang intel, waktu itu ada kegiatan di bidang intel jaksa masuk sekolah. Jadi sebenarnya Farhan yang ngajuin mau ikut gitu, pengen tahu kan apa sih inisiatif ya. Ngomong ke kasihku, boleh nggak ikut kegiatan intel jaksa masuk sekolah. Terus saya lanjut ngomong ke kasih intelnya mau ikut juga gitu, dan diizinkan. Akhirnya ikut mengetahui lah bagaimana jaksa masuk sekolah itu, apa sih materi yang diberikan gitu. Berarti sebenarnya pengalaman yang hampir sama ya. Kita coba-coba di bidang-bidang yang tadi udah disebutin, biar ada pengalaman juga sedikitnya. Biar sedikitnya juga tahu lah ya, maksudnya gimana sih tugas dan kewenangannya di bidang-bidang yang ada di tindakan negeri gitu kan. Betul. Ya, jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, kita di kejaksaan itu apalagi sebagai calon jaksa, walaupun kita ditempatkan pada satu bidang tertentu, tapi kita juga harus belajar nih bagaimana administrasi dan penyelesaian perkara di bidang-bidang lain gitu. Jadi nggak mesti harus di bidang itu, tapi harus membawa juga ke bidang-bidang lain. Betul. Biar maksudnya pengetahuannya juga nanti bisa dipakai kalau misalnya kita udah ditempatin apalagi setelah dari jaksa. Betul. Oke guys, mungkin itu yang bisa kita komunikasikan karena kita ada di podcast komunikasi bareng jaksa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.